Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Kita ketemu lagi dengan channel ini. Kita akan membahas seputar perkopian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan subscribe mengikuti perkembangan informasi dari channel ini. Yang belum subscribe bisa subscribe untuk mengikuti info terbaru ataupun membantu berkembangnya channel ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama ataupun berbagi ilmu tentang sortasi bahan. Jadi kegiatan sortasi bahan itu kurang lebihnya yaitu kegiatan penyortiran ataupun pemilihan jadi bahan dari pohon kopi yang berupa tunas ataupun cabang produksi yang nantinya akan digunakan untuk entres penyambungan ataupun juga B0 atau bahan untuk pembuahan di musim atau tahun depan. Jadi kegiatan sortasi biasanya saya lakukan setelah pembungaan serentak. Jadi ketika pembungaan pada pohon kopi dan kurang lebih selang 1 atau 2 bulan itu saya biasa melakukan kegiatan sortasi bahan. Jadi yang nantinya kalau saya akan menggunakan bahan untuk entres penyambungan terlebih dahulu. Jadi untuk bahan BO atau B0 itu nanti setelah sisa daripada yang saya gunakan untuk entres penyambungan, atau kecuali memang tidak ada cabang ataupun tunas-tunas lain sehingga memang perlu dibutuhkan atau dibentuk pola untuk pembuahan di musim depan. Ya, kegiatan sortasi ini bertujuan untuk mendapatkan ataupun memilih. Jadi kita akan memilih tunas-tunas kayak gini. Ya, nantinya harapannya akan mendapatkan tunas yang berkualitas ataupun bibit atau untuk penyambungan atau entres itu yang berkualitas. Nah, kita lihat ini. Jadi misalkan untuk penyambungan, ya, untuk penyambungan tentunya kita, kalau saya biasa menggunakan atau mencari tunas-tunas raja. Dari tunas raja biasa tumbuh di bawah mata tunas, itu biasanya berasal dari penyambungan dari tunas raja. Jadi kemungkinan besar kalau kita dulunya menyambung dengan tunas raja itu akan tumbuh tunas raja. Jadi tunas-tunasnya ini nantinya akan digunakan untuk penyambungan. Nah, hubungannya dengan sortasi bahan, nah, misalkan ini ada tunas cacing. Tunas cacing ini harus dibuang. Jadi ini tidak produktif ataupun tidak menghasilkan kopi yang optimal, jadinya dibuang. Jadi harapannya nutrisi nanti akan berfokus pada tanaman kopi itu sendiri dan juga untuk pembesaran tunas-tunas ini yang nantinya akan digunakan untuk entres penyambungan ataupun untuk B0 atau persiapan tunas atau percabangan di musim pembuahan tahun depan. Jadi misalkan kalau misalkan untuk penyambungan dahulu, ini misalkan ada tunas-tunas yang membalik, tapi tunas raja itu nggak apa-apa, nanti setelah musim penyambungan tiba itu bisa digunakan untuk penyambungan. Tetapi misalkan untuk persiapan ataupun penyimpanan B0 itu, kalau misalkan tunas yang berbalik ini itu dibuang saja, karena nanti akan menutupi ataupun tumpang tindih dengan cabang yang sudah ada. Misalkan ini kan B1,
Ini tahun ini pembuahan pertama, jadi ini dibuang karena ini nanti kalau dipelihara akan tumpang tindih dengan cabangan yang sudah ada, jadi mending dibuang. Tapi kalau digunakan untuk penyambungan itu bisa digunakan sebagai entres penyambungan. Ya, tentunya dalam melakukan penyortiran kita harus jeli mana yang berkualitas ataupun bagus, subur dan lain sebagainya sesuai kriteria. Nanti harapannya setelah kita pelihara itu bisa bagus dan juga pertumbuhannya bisa optimal. Misalkan ini kelihatan pertumbuhannya sangat bagus karena pertunasannya cukup besar. Misalkan untuk tunas raja itu bisa dibedakan dengan tunas ranting. Kalau tunas raja itu ada siripnya, ini pertunasannya ataupun ini kelihatan besar dan membentuk agak gepeng, jadinya ini sudah bisa dikatakan tunas yang nantinya akan digunakan untuk entres ataupun bahan B0 ini bisa dikatakan cukup bagus. Ya, jadi ini tunas yang harus dibuang karena ini kecil, dan ini juga dibuang aja. Jadi mau memilih tunas raja ataupun tunas ranting terserah teman-teman semua, disesuaikan dengan lahan atau nantinya pembentukan pola atau tanaman kopi yang akan dibentuk oleh teman-teman semua. Ya, sambil jalan di nantinya sebelum kita melakukan penyambungan, tentunya kegiatan sortasi ini adalah untuk persiapan bahan. Jadi misalkan di daerah saya itu bagus karena di MDPL kurang lebih 500, jadi biasanya saya melakukan penyambungan di bulan sekitar Januari ataupun Februari. Jadinya mulai sekarang saya sudah mempersiapkan atau melakukan sortasi bahan untuk entres penyambungan. Kalau untuk persiapan B0 nanti, jadi kita fokus untuk persiapan bahan penyambungan ataupun entres. Ya, ini sudah dipersiapkan. Ini tunas raja, dan ini nanti untuk entres karena ini juga baru B1, jadi pertama mengeluarkan buah di tahun ini, di musim ini. Jadi ini nanti fokus untuk bahan ataupun entres penyambungan. Nah, ini juga kebetulan ini tunas raja yang dulu saya dapatkan ataupun saya sambung, ini dari tunas raja. Ya, ini tunas cacing kayak gini, ini harus dibuang karena kalaupun dipelihara sekalipun tunas cacing tidak akan bisa memanjang ataupun bisa berkembang dengan bagus karena dia tidak mempunyai pupus lanjutan. Jadi dia hanya 2 atau 3 ruas. Jadi kalaupun digunakan untuk penyambungan atau dipelihara, dia tidak akan produktif menghasilkan kopi yang optimal. Jadi saran saya, kalau misalkan teman-teman mau menyimpan bahan untuk entres, itu segera saja melakukan sortasi di bulan-bulan segini. Artinya di musim penyambungan tiba, itu bahan sudah terkumpul dan bisa digunakan untuk penyambungan. Tapi perlu diingat, kalau kita dalam mengambil ataupun menyimpan ataupun ingin melakukan penyambungan dengan sistem kayak gini, dengan sortasi bahan, dengan memelihara entres dari percabangan gini, itu untuk penyambungan tidak mengenal musim karena tunas ini akan selalu tumbuh. Misalkan ini kita petik, nanti di mata tunas yang lain ataupun di mata tunasnya akan tetap tumbuh. Jadi penyambungan itu tidak mengenal musim karena kita akan tetap mendapatkan entres. Beda bisa jika teman-teman
mengambil entres dari pupus daripada cabang atau ranting yang sudah mengeluarkan buah. Jadi ini biasanya akan ada setelah pembukaan serentak. Ini sudah kelihatan tapi masih muda. Misalkan teman-teman mau mengambil entres dari sini, itu belum waktunya karena sudah masih terlalu muda. Ya, demikian informasi tentang kurang lebihnya tentang sortasi bahan. Bagi teman-teman yang belum jelas, bisa tanya-tanya di kolom komentar. Bagi yang sudah jelas, mudah-mudahan info ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.